Oke, mari kita coba mereview lagi saham-saham gocap lainnya, yaitu SRSN. Nah, SRSN ini adalah Indo Asidatama Tbk. Mari kita lihat profilnya ya. Profilnya perusahaan ini bergerak di sektor basic materials, subsektornya ada basic materials. Udah listing di BI cukup lama dari tahun 93. Nah, mari kita lihat perusahaan Indo Asidatama Tbk atau SRSN bergerak di bidang industri garment, bahan kimia dasar, kemasan plastik, dan industri perdagangan ekspor dan impor. Perusahaan ini sekarang bergerak dalam bidang industri bahan kimia dasar. Nah, mari kita lihat IPO price-nya itu pada tahun itu 3.500. Ya, memang pada tahun-tahun yang seperti itu harganya segini-gini, murah gitu. Nah, para pemegang sahamnya dengan masyarakat 16,26%. Saya pikir kalau masyarakatnya sedikit seperti ini, ada kelemahan dan ada kelebihannya. Kelemahannya bisa saja si pemegang saham pengendali ini ngelepasin dengan jor-joran gitu, dengan semaunya dia gitu kan. Tapi kelebihannya ya nggak mudah digoreng sama kalau nggak mudah diturunin kan, harganya udah 55 mau diturunin ke 50 cuma minus 10%. Nah, di sini masyarakatnya cukup kecil ya, itu artinya ketertarikan masyarakatnya masih belum banyak. Nah, mari kita lihat fluktuasi sahamnya. Secara 5 tahunan perusahaan ini masih konsolidasi di harga tertinggi 89, harga terendahnya ya 50. Dengan market cap 331 miliar. Perusahaan ini secara tahunannya masih konsolidasi sebenarnya ya. Sebenarnya di tahun-tahun di tahun sebelum tahun 2017 saya lihat di aplikasi lain itu masih downtrend ya ini ya. Dari harga 200 atau 300-an gitu. Oke, kita lihat analytics-nya secara 5 tahunan masih naik ya, sebesar 10% ya. Secara 6 bulanan turun minus 12,70%. Dengan transaksi domestic buy menjadi transaksi yang signifikan sebesar 50%. Bandarmologinya top net buyers-nya adalah YP, dengan top net sales-nya adalah DH. Secara finansial perusahaan ini masih untung ya, dan setiap tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2021 perusahaan ini menguntungkan karena industri kimia sekarang lagi oke-okenya nih. Tahun 2021 juga dia untung juga. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih perusahaan ini valuasinya murah atau enggak gitu ya. Nah, pada tahun 2021 karena terdampak pandemi ya perusahaan ini masih belum untung ya. Masih belum maksimal menghasilkan keuntungannya gitu. Tapi perusahaan ini masih untung, net profitnya itu 15,12 miliar. Secara valuasinya PER-nya itu udah 16,42 kali dan PBV-nya murah 0,55 kali, tapi PER-nya udah mahal. Kalau PER itu perbandingan pendapatan dengan harganya. Itu 16 kali. Ini masih mahal, kriteria saham murah menurut saya yang nggak jauh dari 5 kali gitu. Secara profitabilitas ROE-nya cuma 3%, ROA-nya cuma 2%. Ya, masih mending di deposito ya. Jadi anggap aja secara tahunan perusahaan ini hanya menghasilkan 5% keuntungan gitu. Masih mending taruh deposito sebesar 5% kan. DER-nya masih oke sebenarnya cuma 61,59%. Nah, perusahaan ini yang paling menarik adalah dia membagi dividen dari tahun 2019. Ya, saham-saham gocap kayak gini membagi dividen itu adalah hal yang menarik menurut saya, karena jarang-jarang saham gocap bagi dividen gitu.
Itu artinya dia bangga sekali dengan surplus keuntungannya sehingga dia masih bisa membagikan dividen. Ya itu tadi, karena segmentasi masyarakatnya masih kecil, jadi dia menguntungkan beberapa para pemegang saham yang mayoritas ya. Oke, thanks for watching. Kesimpulannya perusahaan ini masih mahal tapi PB-nya udah murah. Dan perusahaan ini sehat, menguntungkan. Jadi rekomendasi buy ya pikir-pikir lah ya, pikir-pikir. Karena ada keuntungan, ada kelebihan. Oke, that's all. Thanks for watching. Bye.